Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Di video pertidaksamaan rasional matematika wajib kelas 10 SMA bagian yang sekarang kita akan membahas kali silang. Boleh nggak sih kali silang itu dilakukan? Oke, saya mulai dari melihat beberapa kenyataan berikut ya. Misalnya ada 8 sama 6. Tentu yang besar adalah 8. Tanda pertidaksamaan yang benar seperti ini. Apa yang terjadi kalau semua ruas kita tambahkan dengan bilangan yang sama? Misal tambah 2. Ruas kiri jadi 10 dan ruas kanan jadi 8. Siapa yang besar? 10. Tanda pertidaksamaannya tetap. Apa yang terjadi kalau misal kita kurangi? Kita kurangi bilangan yang sama, misalnya kurang 3 ya. Ruas kiri jadi 5 dan ruas kanan jadi 3. Yang besar masih 5. Tanda pertidaksamaan juga masih tetap. Kalau kita kali bagaimana? Misalnya kita kali dengan 2. Ruas kiri jadi 16, ruas kanan jadi 12. Yang besar 16. Tanda pertidaksamaan masih tetap ya. Kalau kita bagi bagaimana? Misalnya kita bagi sama 2. Ruas kiri jadi 4, ruas kanan jadi 3. Siapa yang besar? 4. Ternyata tanda pertidaksamaannya ini tetap ya. Kita tambah, kita kurang, atau kita kali dengan positif, atau kita bagi dengan positif, tanda pertidaksamaannya tetap. Artinya masih sama dengan tanda pertidaksamaan sebelumnya. Sebelumnya lebih dari juga masih tetap lebih dari. Sekarang kita akan melihat bagaimana kalau kita kali atau bagi dengan negatif. Misalnya kita kali sama negatif 1 misalnya. Ruas kiri jadi negatif 8 dan ruas kanan jadi negatif 6. Nah, yang besar kan ternyata negatif 6. Negatif 8 itu yang kecil. Jadi tanda pertidaksamaan yang benar seperti ini. Ternyata dibalik teman-teman ya. Bagaimana kalau kita bagi? Kita bagi sama negatif 2 misalnya. Bagi negatif 2 ya. Ruas kiri jadi negatif 4, ruas kanan jadi negatif 3. Yang besar juga negatif 3. Artinya negatif 4 itu yang kecil. Ternyata kalau kita kali atau kita bagi dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaan berubah teman-teman. Semula lebih dari menjadi kurang dari. Berdasarkan ini, saya rangkum menjadi seperti ini. Pemberian operasi tambah atau kurang, tanda pertidaksamaan tetap. Artinya sama seperti tanda pertidaksamaan sebelumnya. Kalau kita kali atau bagi dengan positif, tanda pertidaksamaan juga tetap. Tapi kalau kita kali atau bagi dengan negatif, tanda pertidaksamaan harus kita ubah menjadi kebalikannya. Jadi yang diubah menjadi kebalikannya itu hanya 2 ini ya. Kali atau bagi dengan negatif. Selain itu tetap ya. Berdasarkan ini kita akan melihat apakah kali silang itu boleh atau tidak. Saya mulai dari soal nomor 1. Kali silang itu sebetulnya sama aja dengan menghilangkan penyebut teman-teman. Caranya bagaimana? Semua ruas kita kali sama penyebutnya. Untuk kasus soal nomor 1, penyebutnya X negatif 3. Semuanya kita kali dengan X negatif 3. Termasuk yang ruas kanan ya.
Nanti kalau kita kali dengan X negatif 3, maka X negatif 3 ini kita coret teman-teman. Jadi yang atas itu tinggal X tambah 2. Yang kanan 2 dikali X negatif 3 menjadi 2X negatif 6. Tanda pertidaksamaan bagaimana? Kita harus melihat pengalinya teman-teman. Ini kan kita kali dengan X negatif 3. Kita harus lihat apakah dia positif ataukah dia negatif. Kalau kita kali positif, tanda pertidaksamaan tetap. Nah ini ya. Sementara kalau kita kali dengan negatif, tanda pertidaksamaan harus diubah menjadi kebalikannya. Sekarang kita lihat apakah dia positif atau negatif. Misal kita ambil X-nya itu 5. Jadinya pengalinya itu 5 dikurang 3. 2 teman-teman. Dan 2 itu jelas positif. Karena dikali positif, tanda pertidaksamaan tetap ya. Artinya sama seperti sebelumnya. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita ambil X-nya itu misalnya 2. Pengalinya menjadi 2 dikurang 3. Negatif 1 teman-teman. Padahal kita tahu kalau dikali dengan negatif, tanda pertidaksamaan harus dibalik. Nah, semula lebih dari dibalik menjadi kurang dari. Ternyata ini tidak harus lebih dari. Dia juga bisa menjadi kurang dari. Seperti ini kalau ingin kita kali silang atau semua ruas kita kali dengan penyebutnya, kita harus bedakan teman-teman. Yang positif kerjakan sendiri, yang negatif kerjakan sendiri. Harusnya seperti itu. Tidak boleh asal kali silang. Bagaimana kalau soal nomor 2? Kita hilangkan penyebutnya. Penyebutnya itu 2. Berarti semua ruas kita kali 2. Ruas kiri nanti 2/2 itu dicoret. Berarti tinggal X tambah 2. Ruas kanan 2X negatif 6. Lihat ini kan pengalinya itu 2. Kita kali sama positif, tanda pertidaksamaan ini tetap ya. Nah seperti ini. Nah teman-teman kalau nomor 1 tadi, kita asal aja kali silang, tandanya mengikuti sini. Nanti jadi seperti ini teman-teman. Dan penyelesaian itu berbeda ya. Coba kita lihat ya. Kita kerjakan yang nomor 2 terlebih dahulu. X-nya jadikan 1 ruas. Karena kita hendak cari X, semua ruas kita kali dengan negatif 1 ya. Ruas kiri jadi X, ruas kanan jadi 8. Hati-hati karena kita kali sama negatif ya. Harus dibalik teman-teman ya. Harus dibalik, ini kan tadi gini. Dibalik menjadi kurang sama dengan. Seperti ini teman-teman. Jadi inilah penyelesaiannya. Jadi kalau nanti yang nomor 1 itu kita kerjakan kali silang dengan tanda mengikuti sini, hasilnya ini teman-teman. Padahal kalau kita kerjakan secara benar ya, hasilnya bagaimana? Kita lihat ya. Yang benar gimana? Yang benar ruas kanan ini kita bikin 0. Dengan cara kurangi 2. Nah, ruas kiri juga berarti kurangi 2. Itu menjadi X tambah 2 per X kurang 3 dikurang 2. Ruas kanan 2 dikurang 2 itu 0. Ini tetap ya. Kalau kita tambah atau kurang kan tetap ya. Yang berubah itu hanya kali atau bagi, itu pun dengan negatif ya. Oke, sekarang kita lihat. Ini kan pengurangan pecahan. Berarti penyebut harus sama. Samain penyebutnya. Jadikan X negatif 3 ya penyebutnya ya. Yang atas berarti harus kita kali dengan X negatif 3. Nah ini boleh ya. Karena segini 1 teman-teman. Artinya kita hanya mengalihkan 2 ini dengan 1. Jadi nilainya itu tetap ya. Sekarang kita jadikan 1.
negatif 2x positif 6 ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya mengalikannya. Oke, sederhanakan. X negatif 2x itu negatif x. 2 positif 6 itu positif 8. Dah, sekarang kita akan melihat nilai ini yang ruas kiri itu pada garis bilangan. Nilainya ini akan kita gambar pada garis bilangan ya. Sorry, saya gambar garis bilangannya dulu. Ini tadi teman-teman akan 0 itu kalau yang atas 0. Negatif X tambah 8, 0. X-nya ketemunya 8 teman-teman ya. Jadi nilainya 0 saat X-nya 8. Dapatnya dari mana? Ini kalau 0 teman-teman. Negatif X tambah 8 sama dengan 0. Negatif X itu negatif 8. Berarti X-nya kan 8. Dapatnya dari situ. Ini pecahan teman-teman. Dia tidak akan punya nilai atau tak terdefinisi kalau yang bawah 0. Berarti saat X-nya 3. Tak terdefinisi ya di situ ya. Tak terdefinisi saat atau untuk X-nya 3. Nah, ini kita letakkan pada garis bilangan. Tentu yang kiri yang 3 dan yang kanan 8. Persis di 8, nah ini nilainya 0 teman-teman. Di 3 bukan 0, tapi tak terdefinisi. Tidak terdefinisi di dalam bilangan real. Artinya tidak ada bilangan real yang seperti itu. Nah, ini nggak ada ya. Oke, selanjutnya kita tentukan nilai positif negatifnya. Ada 2 cara ya. Cara pertama, diambil sampel kanan 8 misalnya berapa, antara 3 dan 8 berapa, kirinya 3 berapa. Kita substitusi ke sini. Nilainya bagaimana? Positif atau negatif? Cara kedua, kita cukup melihat koefisien X-nya. Nah, ini 1X positif. Yang pembilang tuh negatif X negatif. Negatif kali positif, negatif sebagai tanda untuk daerah yang paling kanan. Nah, yang sini teman-teman. Berarti negatif. Selanjutnya dari paling kanan itu bergerak ke kiri. Kita lihat pembuat nolnya itu berasal dari faktor pangkat genap atau ganjil. Kalau dia berasal dari pangkat genap, tanda plus minusnya itu nanti sama teman-teman. Tapi kalau dia pangkat ganjil harus diubah. Sekarang kita lihat. Dari paling kanan ke sini kan melewati 8. Berasal dari pembilang ini teman-teman. Itu kan sama aja dengan negatif X tambah 8 pangkat 1. Pangkatnya ganjil. Karena pangkat ganjil berarti tandanya itu berubah teman-teman. Semula negatif menjadi positif. Nah, gini. Selanjutnya ke kiri melewati 3. Berasal dari X negatif 3 pangkat 1. Pangkat ganjil juga. Berarti berubah. Dari positif menjadi negatif. Dah, sudah ketemu semua nilainya ya. Selanjutnya yang diminta soal adalah yang lebih dari 0 itu positif. Sama dengan 0 berarti 0. Yang diminta adalah yang positif dan yang 0. Yang positif, nah ini teman-teman antara 3 dan 8 ya. Nah di sini. Yang 0 tuh persis di 8. Nah, untuk membedakannya kita tebalkan ya. Untuk 3 dia tidak mengakibatkan 0, tapi nilainya tak terdefinisi. Tidak ada. Berarti 3 tidak ikut teman-teman, tapi 8 kita ikutkan ya. Oke, X-nya udah ketemu, yaitu di dalam sini, di antara 3 dan 8 ya. Menulisnya kalau gitu seperti ini teman-teman.
di antara. Nah, seperti ini. Dengan 8-nya ikut, berarti ada sama dengannya. Dah, penyelesaiannya nomor 1 adalah seperti ini. Jadi ternyata berbeda teman-teman. Kalau kita tadi hanya kali silang, jawabannya seperti soal nomor 2. Padahal ternyata yang benar jawabannya itu seperti ini. Jadi hati-hati ya, tidak sembarangan boleh kali silang. Ternyata yang membedakannya itu apa teman-teman? Yang membedakannya adalah kali silang itu boleh dilakukan kalau pengalinya itu jelas. Pengali berarti penyebutnya. Jelas dia positif atau negatifnya. Nah, kalau nomor 1 tadi kan ini bisa positif, bisa negatif. Jadi jangan kali silang ya kalau soal seperti itu. Sekarang kita lihat nomor 3. Ini saya hapus dulu. Supaya penyebutnya hilang, kita kali dengan negatif 2 ya. Nanti kan negatif 2-nya coret. Ruas kiri tinggal X tambah 2. Ruas kanan dikali negatif 2 menjadi negatif 2X positif 6. Ini kita kali dengan negatif. Tanda pertidaksamaan harus diubah menjadi kebalikannya. Nah, berarti jadi seperti ini ya. X kita jadikan satu ruas. Yang tidak ada X-nya satu ruas juga ya. Kemudian karena kita hendak mencari X, semua ruas kita bagi sama 3. Biar ini jadi X teman-teman. Ruas kanan juga bagi 3. Hasilnya ruas kiri jadi X, ruas kanan jadi 4/3. Karena kita bagi ya. Kita bagi dengan bilangan positif, tanda pertidaksamaan tetap. Nah, ini tetap seperti ini. Dah, kalau sudah ketemu X, artinya itu udah benar. Inilah penyelesaiannya. Udah selesai ya, itu. Selanjutnya nomor 4. Kita hilangkan penyebutnya. Semua ruas kita kali dengan penyebut itu. Nanti ruas kiri X kuadrat tambah 1 itu coret ya. Tinggallah X tambah 7 doang. Ruas kanan 1 dikali X kuadrat tambah 1 menjadi X kuadrat tambah 1. Kita harus melihat pengalinya ini. Apakah dia positif, ataukah dia negatif, ataukah dia bisa positif, bisa negatif. Kita lihat, ini kan X kuadrat tambah 1. Perhatikan ada X kuadrat. Nah, kuadrat teman-teman. Kuadrat itu adalah salah satu bentuk yang tidak pernah bernilai negatif. Bentuk seperti ini, non-negatif seperti ini, itu disebut bentuk semi definite positif. Semi definite positif itu adalah bentuk yang non-negatif. Tidak pernah negatif. Apa saja dia? Pertama, bilangan kuadrat. Contohnya X kuadrat seperti ini. Atau X negatif 1 kuadrat dan seterusnya. Jelas bilangan kuadrat itu nggak pernah negatif. Coba teman-teman cari bilangan jika dikuadratkan hasilnya negatif. Pasti nggak akan pernah ketemu. Negatif 2 kalau kuadrat positif 4. 0 kalau kuadrat 0. Jadi nilainya itu positif atau paling kecil itu 0. Tidak pernah negatif. Makanya disebut non-negatif ya. Sebutnya tidak hanya sekedar yang kuadrat, tapi bilangan pangkat genap. Itu juga tidak pernah negatif. Contohnya X pangkat 4 dan seterusnya. Yang juga non-negatif adalah akar. Akar 2 atau akar genap ya. Contohnya akar X seperti ini.
Yang juga non negatif adalah nilai mutlak. Contohnya ini. Ini juga tidak pernah negatif. Ini tadi pengalinya adalah X kuadrat tambah 1. X kuadrat kita tahu nilainya ini non negatif teman-teman. 0 atau lebih ya. 0 atau lebih atau positif. Paling kecil 0. Sekarang ini kan X kuadrat tambah 1. Berarti X kuadrat ini tadi kita tambahkan dengan 1. Semula paling kecil 0 ditambahkan 1 berarti paling kecil bukan 0 lagi. Tapi paling kecil itu 1 teman-teman. Minimumnya 1. Nilainya ini minimum paling kecil itu 1. Artinya nilainya 1 atau lebih. Berarti dia tidak pernah negatif, tidak pernah 0. Bentuk yang selalu positif seperti ini disebut definite positif. Bukan semi lagi teman-teman. Yang semi itu kalau dia pernah 0 ya. Nah, jadi X kuadrat tambah 1 pengalinya ini nilainya positif. Artinya dia definite positif. Oh, kalau gitu yang ini tadi kita kali dengan bilangan positif. Karena kita kali dengan bilangan positif, tanda pertidaksamaan ini tetap. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kasus ini boleh ya kali silang. Karena ternyata pengalinya itu atau penyebutnya ini bentuk yang selalu positif, tidak pernah negatif. Kita proses. Jadikan satu ruas ya. Negatif 7, positif 1 itu negatif 6. Ini artinya 0 yang kecil dan ini yang besar ya. Minusnya boleh loh kita balik. Berarti dia yang besar. Nah, tanda persamaan seperti ini ya. Kita faktorkan. Pemfaktoran penting teman-teman harus bisa ya. Kita cari dua bilangan ya. Yang hasil kalinya tuh 6 teman-teman. Kalau misal masih sulit di data ya. Hasil kalinya 6 tuh 1 sama 6, 2 dan 3. Dah, nggak ada yang lain ya. Kemudian kita lihat karena ini negatif berarti yang kita cari selisih. Seandainya positif jumlah. Selisihnya berapa? Negatif 1. Nah, berarti dari sini teman-teman. Supaya negatif 1, 3-nya negatif, 2-nya ini positif. Nah, ini kan jumlahnya itu negatif 1 teman-teman ya. Berarti di sini positif 2, di sini negatif 3. Lebih lengkap tentang pemfaktoran seperti ini, teman-teman bisa lihat video saya yang lainnya ya. Linknya ada di deskripsi video. Selanjutnya kita akan melihat nilai ini pada garis bilangan. Kapan dia 0? 0 itu penting soalnya teman-teman. Dia memisahkan positif dan negatif. 0 saat X-nya ini 0. Berarti X-nya negatif 2. Atau ada 2 teman-teman. Kalau X negatif 3, 0. Berarti X-nya 3. Dan ini bukan pecahan ya. Artinya ini pecahan per 1. Atau kita anggap bukan pecahan, bilangan bulat ya. Jadi karena dia bulat ya, maksudnya bukan bentuk pecahan, dia pasti selalu terdefinisi teman-teman. Jadi tak terdefinisinya seperti soal nomor 1 seperti ini tidak ada. Dah, membuat 0 ini tadi kita letakkan pada garis bilangan. Tentu yang kecil negatif 2 itu yang kiri. Kita pakai cara cepatnya, lihat koefisien X positif, positif ya. Hasil kalinya positif sebagai tanda untuk daerah yang paling kanan. Kemudian kita lihat negatif 2 dan 3 ini berasal dari faktor yang semuanya pangkat 1 teman-teman. Pangkat ganjil. Berarti tanda pertidaksamaannya berubah ya kalau pangkat ganjil. Semula positif, jadi negatif, jadi positif lagi. Persis di negatif 2 sama 3 nilainya 0.
Yang diminta soal adalah yang lebih dari 0 itu positif. Nah, ini juga jangan salah ya teman-teman. Lebih dari 0 itu bacanya positif. Kurang dari 0 itu bacanya negatif ya. Nah, yang diminta soal adalah yang positif. Nah, yang positif tuh negatif 2 ke kiri sama 3 ke kanan teman-teman. Ini tidak ada sama dengan, artinya yang sama dengan 0 tidak kita ambil ya. Dah, kalau gitu penyelesaiannya atau solusinya adalah di kirinya negatif 2. Artinya X-nya yang kiri teman-teman, negatif 2 yang kanan. Tentu yang kiri yang kecil. Berarti X kurang dari negatif 2. Tapi ada di sini juga. Dan dia terpisah. Itu atau. Yang di kanan 3. Di kanan itu yang besar. Berarti X yang besar, 3 yang kecil. X lebih dari 3. Dah, inilah dia jawabannya teman-teman ya. Jadi intinya kalau kita ingin kali silang, kita harus melihat penyebutnya teman-teman. Apakah dia selalu positif? Ataukah dia negatif? Ataukah dia bisa positif, bisa negatif? Kalau selalu positif atau selalu negatif, aman, boleh kali silang. Tapi kalau kita kali negatif tadi harus dibalik ya, tanda kerjasamanya. Sementara yang dia penyebutnya atau pengalinya itu bisa positif, bisa negatif, seperti soal nomor 1 ini, itu tidak boleh kali silang. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan persamaan rasional seperti ini ya. Teman-teman juga bisa kalau ingin mengerjakan ulang ke 4 soal ini, nggak usah lihat pembahasannya ya. Dan kalau udah lancar, saya sudah siapkan 2 buah soal. Ini dia untuk teman-teman berlatih ya. Nanti silakan teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar. Akan saya kasih tahu apakah jawaban teman-teman itu sudah benar atau belum ya. Dan jangan lupa bagikan video ini ke sebanyak mungkin orang supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.